Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Landari dengan nomor MPM 2003022004 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ijma. Secara bahasa, ijma berarti kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah usul fikih adalah kesepakatan para mujtahid tentang hukum syara dan hukum Islam pada suatu masalah dalam suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Fungsi ijma tersebut adalah pada prinsip jumhur ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma sebagai upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada hukumnya. Dalam nas harus mempunyai landasan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menepati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Rukun ijma yang telah disepakati oleh ulama terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adanya beberapa pendapat yang kemudian mengerucut menjadi satu pendapat dalam masalah tertentu. Yang kedua, adanya kesepakatan semua mujtahid terhadap keputusan hukum pada suatu masalah tanpa memandang kebangsaan, tempat, ataupun kelompok mereka. Yang ketiga, kesepakatan itu nyata baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. Yang keempat, kesempatan tersebut direalisasikan oleh semua ahli fikih. Macam-macam ijma terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada ijma shahir yang artinya para mujtahid sepakat atas suatu hukum terhadap suatu masalah dengan terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya masing-masing yang kemudian mengerucut menjadi satu pendapat. Contoh ijma shahir tersebut adalah sebagian mujtahid memberikan fatwa dalam suatu masalah, kemudian fatwanya sampai kepada mujtahid lainnya dan secara terbuka mereka menyatakan sepakat. Yang kedua yaitu ada ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid mengemukakan pendapat dan keputusan hukum dalam suatu masalah dan sebagian lain diam dan tidak mengemukakan pendapatnya, maka diamnya ini dapat diartikan sebagai tanda setuju. Contoh ijma sukuti ini yang paling terkenal ialah putusan hukum yang diperlakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menghukumi peminum khamar dengan 80 kali cambukan. Ijma terbagi menjadi 2 dari segi tinjauan, yaitu ada ijma khoti, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa adanya bantahan di antara mereka. Contoh ijma di atas yaitu wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya berzina. Ijma ini terjadi di dalam ijma shahir. Yang kedua ada ijma zonni, yaitu nikmat yang masih ada kemungkinan menyangkal atasnya. Yang selanjutnya kedudukan ijma. Kedudukan ijma ditetapkan oleh para ulama bahwa ijma menduduki peringkat ketiga setelah Al-Quran dan hadis Nabi. Namun, suatu ijma tidak boleh menyalahi nas Al-Quran dan hadis yang bersifat qat'i atau nas yang sudah jelas, gamblang dan tidak membutuhkan penafsiran. Seluruh ulama sepakat bahwa ijma shahir dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar pijakan hukum. Namun, ada beberapa pendapat mengenai ijma sukuti, apakah dapat dijadikan hujjah atau tidak. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama mengeluarkan argumentasi pendapat bahwasanya ijma sukuti tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar hukum. Menurut mazhab Hanafi, sukuti dapat dijadikan sebagai hujjah argumentasi pendapat. Menurut sebagian ulama, sukuti dapat dijadikan sebagai hujjah namun tidak masuk dalam kategori ijma. Dan ada beberapa kemungkinan terjadinya ijma pada masa pasca perang sahabat sampai sekarang. Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin terjadi lagi karena melihat para ulama sudah tinggal berjauhan dan sangat sulit untuk mengumpulkan mereka dalam suatu tempat atau waktu. Namun demikian juga ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam
sangat mungkin terjadi dengan syarat aktivitas ini ditandatangani oleh negara. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Masih pada bingung kan mau pada kuliah di mana? Dan mau tahu solusinya bagaimana? Pasti habis lulus SMA pada bingung kan? Kuliah di Yayan Metro aja. Di sana banyak sekali fakultas. Kenapa sih harus di Yayan Metro Lampung? Kenapa nggak yang lainnya? Karena Yayan Metro Lampung adalah kampus dengan akreditas B dan mempunyai 4 fakultas pasca sarjana S2. Di sana banyak sekali fakultas seperti Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, ada Fakultas Syariah, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan ada pasca sarjana S2. Letak lokasi kampus 1 ada di Jalan Ki Hajar Dewantoro. Letak kampus 2 ada di Banjarjo Batanghari.